Shalom, kembali jumpa dengan saya, Dr. Yonatan Purnomo dari Biblikos Biblical Center Indonesia. Bapak Ibu sekalian, saya akan melanjutkan episode ke-15 part ketiga bagian yang kedua. Sebelumnya, saya telah membuat 3 episode. Bagi Anda yang belum menonton, silakan tonton episode 15 bagian yang pertama. Kemudian episode 16, yaitu 15 bagian yang kedua, dan episode 17, itu episode 15 bagian yang ketiga. Bapak Ibu sekalian, di dalam episode ini, saya akan membahas tentang kelahiran Yesus yang kudus dan ajaib. Tema ini saya buat untuk menjawab pertanyaan, bagaimana proses persalinan Yesus? Apakah Yesus dilahirkan secara normal atau bagaimana? Bapak Ibu sekalian, kita langsung masuk saja ke dalam konten episode yang ke-18. Seperti biasa saya bagi dalam 3 kelompok, yaitu pokok masalah, pokok bahasan, dan kesimpulan. Pokok masalah kita kali ini adalah bagaimana proses kelahiran Yesus. Apakah proses kelahiran Yesus terjadi secara alami atau secara ajaib? 2. Jika terjadi secara ajaib, di mana dasar biblika atau dasar teologi yang menjelaskan hal itu? Pada pokok bahasan kita ini Bapak Ibu sekalian, sebenarnya saya dalam episode ini itu ingin membahas kelahiran Yesus yang ajaib berdasarkan kajian filologis dan kajian tekstual yang lebih mendalam. Tetapi karena penonton channel saya ini kebanyakan adalah orang-orang awam yang tidak semuanya menguasai teologi secara akademik, maka saya putuskan untuk lebih banyak membahasnya dari aspek teologisnya saja. 3 aspek teologis yang akan saya bahas di sini adalah sebelum saya membahas tentang kelahiran Yesus yang kudus dan ajaib dan teks Yesaya 66 ayat yang ke-7, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kepada Bapak Ibu, yaitu yang pertama aspek teologis tentang kekudusan Allah. Yang kedua aspek kekudusan Kristus. Yang ketiga aspek hukum kekudusan menurut Imamat pasal 11 sampai yang ke-15. Kita mulai dari aspek kekudusan Allah. Bapak Ibu sekalian, kalau kita berbicara tentang kekudusan Allah, banyak sekali yang bisa kita gali. Tetapi dari sekian banyak, saya munculkan 3 saja. Yang pertama, kekudusan adalah sifat utama dari Allah. Oleh sebab itu, Alkitab berulang kali mengatakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku adalah kudus. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Imamat 11 ayat 44 sampai 45, Yesaya 6 ayat 3, 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16. Di bagian kedua, Allah menjaga tempat kudusnya. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu ingat bukan ketika Musa pertama kali jumpa dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada Musa, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah tanah yang kudus. Anda bisa lihat di dalam Keluaran 3 ayat yang kelima. Demikian juga ketika Tuhan berjumpa dengan Yosua. Tuhan mengatakan hal yang sama, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri adalah kudus. Anda bisa lihat di dalam Yosua 5 ayat yang ke-15. Di bagian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, saya akan membahas lebih mendetail, yaitu tentang Allah yang kudus akan meninggalkan tempat yang tidak kudus. Dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian, kita harus memahami terlebih dahulu tentang kekudusan Allah, di mana Allah tidak pernah tinggal di tempat yang dikotori oleh dosa dan penyembahan terhadap berhala. Ini bisa kita lihat nanti dalam 3 contoh peristiwa besar yang terjadi di dalam sejarah Israel, yang saya ambil berhubungan langsung dengan bait suci di Silo, bait suci Salomo, dan bait suci di Yerusalem. Saya akan mulai dari bait suci di Silo. Nah, Bapak Ibu nanti bisa lihat di dalam sejarah Israel setelah dia tuh keluar dari Mesir, itu 40 tahun pertama adalah berputar-putar di padang gurun. Nah, nanti setelah itu di bawah pimpinan Yosua, orang Israel nanti masuk di dalam Kanaan. Nah, nanti Bapak Ibu akan melihat di mana bait suci yang di Silo atau kemah pertemuan yang di Silo itu adalah tempat suci yang pertama bagi umat Israel untuk menyembah Tuhan di tanah Kanaan. Nah, ini sudah saya buatkan tabelnya Bapak Ibu sekalian.
Yang pertama adalah didirikan kapan? Yaitu didirikan kira-kira tahun 1400 sebelum Masehi. Nah, ayatnya bisa Anda lihat di dalam Yosua 18 ayat 1. Setelah Kanaan ditaklukkan, bait suci atau kemah pertemuan ditempatkan di Silo. Ini sudah saya paraphrasekan, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian bait suci yang di Silo itu nanti akan ditinggalkan Tuhan itu sekitar tahun 1050 sebelum Masehi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau Bapak Ibu lihat kasusnya, itu pada saat itu adalah zaman Hakim Eli atau Imam Eli. Ketika bangsa Israel berperang melawan Filistin, yang pertama dia kalah, kemudian dia pulang, kemudian dia membawa tabut perjanjian. Tapi karena Tuhan itu sudah meninggalkan umat Israel, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dalam peperangan yang kedua tadi itu kalah total. Kalau di dalam peperangan yang pertama, orang Israel itu mati kira-kira 4.000 orang. Di dalam peperangan yang kedua ini mati kira-kira 30.000 orang. Dan lebih celakanya lagi, tabut perjanjian itu dirampas oleh orang Filistin. Bapak Ibu bisa lihat di dalam 1 Samuel 4 ayat 10 sampai 11. Bapak Ibu nanti kalau lihat di dalam Yeremia 7 ayat 12, itu dikatakan jelas bahwa Allah itu meninggalkan Silo karena dosa-dosa dan ketidaktaatan Israel. Hal ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dengan teliti, selain dari akibat dosa-dosa orang-orang Yahudi dan ketidaktaatannya, tetapi anak-anak dari Imam Eli Bapak Ibu sekalian itu telah mengotori kemah pertemuan atau bait suci. Nah, Bapak Ibu kalau ingin tahu lebih jauh apa yang dilakukan, yang tidak senonoh, yang tidak kudus, silakan baca di dalam 1 Samuel 2, 12 sampai 17. Nah, dari semua kejadian ini Bapak Ibu sekalian, akhirnya kita bisa mengetahui durasi berapa lama itu Silo menjadi tempat suci pertama bagi orang-orang Israel. Di sini Bapak Ibu sekalian, setelah ditinggalkan Tuhan, Silo tidak lagi menjadi tempat yang kudus bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah lagi menggunakan Silo. Jadi durasi Tuhan berada di Silo Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira 350 tahun. Nah, yang kedua yaitu bait suci Salomo. Bapak Ibu kalau melihat sejarahnya, bait suci yang dibangun oleh Salomo di Yerusalem pada awalnya menjadi tempat yang penuh dengan kemuliaan Allah. Bapak Ibu bisa lihat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai dengan 11. Nah, di sini sudah saya buat Bapak Ibu sekalian tabelnya. Nanti kejadiannya sama dengan yang di Silo. Pada akhirnya karena dosa-dosa dan kenajisan yang dilakukan oleh orang-orang Israel, termasuk yang dilakukan oleh raja-raja Israel. Akhirnya Tuhan itu pergi meninggalkan bait suci Salomo. Bait suci ini didirikan pada tahun 966 sebelum Masehi. Nah, nanti ditinggalkan dan dihancurkan Bapak Ibu sekalian oleh Tuhan itu sekitar tahun 586 sebelum Masehi. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di layar Anda, itu sudah saya berikan beberapa keterangan yang bisa Anda baca sendiri ya. Bait suci Salomo dihancurkan oleh Nebukadnezar. Ayatnya silakan Anda baca sendiri nanti. Kemudian penyebabnya adalah karena orang Israel menyembah berhala dan ditambah dengan dosa-dosa raja-raja Yehuda menyebabkan Allah itu menarik hadiratnya dari bait suci Salomo. Alkitab bahkan mencatat Bapak Ibu sekalian, kejahatan daripada Raja Manasye yang memenuhi Yerusalem dengan darah orang-orang yang tidak berdosa. Ayat-ayat ini sudah saya berikan, silakan Anda baca sendiri ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian di bagian lain di dalam Yeskil 10 ayat 18 sampai 19 itu secara simbolik Alkitab menggambarkan kemuliaan Tuhan yang meninggalkan bait suci. Ini menegaskan bahwa Allah tidak akan tinggal di tempat yang telah dinodai atau yang tercemar dan yang tidak kudus, Bapak Ibu sekalian. Setelah saya hitung, itu durasi daripada bait suci Salomo mulai dari dibangun sampai nanti dihancurkan oleh Nebukadnezar itu kira-kira 380 tahun, ya. Untuk bait suci Salomo ini walaupun sudah dihancurkan, nantinya setelah ditinggalkan Tuhan, dihancurkan oleh Nebukadnezar. Nah, nanti pada tahun kira-kira 516 sebelum Masehi, itu nanti akan dibangun lagi oleh Zerubabel. Nah, itu Anda bisa lihat dalam Esra 6 ayat yang ke-15.
Ini sekarang bagian yang terakhir, yaitu bait suci di Yerusalem. Pada zaman Perjanjian Baru, Bapak Ibu sekalian, bait suci di Yerusalem itu menjadi tempat ibadah utama. Tetapi Yesus itu mengecam kemunafikan dan kekotoran spiritual yang ada di dalamnya. Kalau Bapak Ibu melihat di dalam sejarahnya, ya, itu banyak kejadian nanti di sana. Tuhan pernah menunggang balikkan orang-orang yang jualan di bait suci. Anda bisa lihat di dalam Yohanes 2. Nanti di dalam Matius 21 ayat 43, Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan akan mencabut kerajaan Allah dari Israel dan akan diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Kemudian Tuhan juga bicara, ya, di dalam Matius 23 ayat 38, bahwa bait suci yang di Yerusalem itu sudah ditinggalkan oleh Allah. Oleh sebab itu nanti pada tahun 70, bait suci ini akan dihancurkan oleh Jenderal Titus dari Roma, Bapak Ibu sekalian. Nah, bait suci yang di Yerusalem ini, Bapak Ibu sekalian, setelah dihancurkan tahun 586 oleh Nebukadnezar, nah nanti pada saat zaman Kores, dia berhasil menaklukkan Babilonia. Kores adalah raja dari Persia. Itu dia membuat satu dekret pada tahun 538, di mana orang-orang Israel boleh pulang. Nah, pada saat itulah Zerubbabel membangun kembali. Anda bisa lihat di dalam Efesra 6 ayat 5. Tapi nanti kira-kira abad 20 sebelum Masehi, itu nanti akan muncul satu orang yang namanya Herodes Agung, Bapak sekalian. Nah, dia nanti akan merenovasi, dia akan memperbesar dan memperindah bait suci yang dibangun kembali oleh Zerubbabel. Nantinya Bapak sekalian, bait suci yang di Yerusalem ini banyak nama. Ada yang menamakan dia itu bait suci Herodes atau Herodian Temple. Tapi ada juga yang menyebut dengan bait suci kedua, Second Temple. Ada juga yang menyebut dalam bahasa Yunani yaitu Beos Yerusalemiton atau bait suci di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat sejarahnya semua, mulai dari dibangun kembali oleh Zerubbabel tahun 516 sebelum Masehi sampai dihancurkan tahun 70 Masehi, nanti Bapak Ibu bisa melihat bahwa kira-kira 586 tahun bait suci itu ada. Tapi kalau dihitung dari sejak direnovasi oleh Herodes, itu kira-kira 90 tahun Bapak Ibu sekalian. Oke, saya ingin memberikan kesimpulan terlebih dahulu untuk bagian ini. Di sini sudah saya berikan 3 Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kekudusan adalah sifat utama dari Allah. Yang kedua, Allah menjaga tempat kudusnya. Anda bisa lihat tadi dalam kejadian Musa atau Yosua, di mana Tuhan tidak mengizinkan orang berdiri sembarangan dengan kenajisan. Yang ketiga, Allah akan meninggalkan tempat yang tidak kudus, sekalipun itu adalah bait sucinya. Jadi dari sini Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu kira-kira sudah bisa menangkap ya, bagaimana Allah yang kudus itu begitu ketat menjaga kekudusan. Orang tidak bisa sembarangan hadir dengan kenajisan, apalagi dengan dosa. Dan kalau sampai itu terjadi Bapak Ibu sekalian, Tuhan tidak segan-segan akan meninggalkan bait sucinya. Nah, itu yang terjadi di dalam 3 bait suci yang saya ambil sebagai contoh. Nah, sebagai kesimpulan Bapak Ibu sekalian, Anda bisa lihat bahwa kekudusan Allah itu tidak mengizinkan dosa dan kenajisan mengotori baitnya. Sejarah telah membuktikan bahwa Allah yang kudus telah 3 kali meninggalkan bait sucinya karena dicemari oleh dosa dan kenajisan. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ya, ada 3 kejadian setelah 350 tahun, yaitu pada tahun 1050 sebelum Masehi. Allah meninggalkan Silo, membiarkan tabut perjanjian dirampas oleh Filistin, dan 30.000 tentara gugur, menunjukkan bahwa Allah yang kudus telah meninggalkan Israel, karena Allah yang kudus tidak mau berdiam di tempat yang tidak kudus. Yang kedua, setelah 380 tahun, yaitu pada tahun 586 sebelum Masehi, Allah membiarkan Nebukadnezar menghancurkan bait suci Salomo dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan, menunjukkan bahwa Allah yang kudus telah meninggalkan Israel dan bait sucinya. Yang ketiga, setelah 586 tahun, yaitu pada tahun 70 Masehi,
Allah kembali membiarkan Jenderal Titus menghancurkan bait suci yang di Yerusalem. Bahkan tidak ada satupun batu yang tersusun dengan batu yang lain. Persis sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan oleh Tuhan Yesus. Dan ini membuktikan Bapak Ibu sekalian, bahwa Allah yang kudus telah meninggalkan tempat-tempat yang tidak kudus. Jadi Bapak Ibu sekalian, dari sini kita bisa melihat ya, kalau Allah yang kudus itu tidak ada kompromi dengan sesuatu yang najis, dengan dosa, dengan sesuatu yang tidak kudus. Kalau kita sudah mengerti ini Bapak sekalian, kita akan bisa mengerti ayat-ayat yang akan saya berikan nanti. Kenapa? Yesus harus lahir dengan cara yang kudus. Yesus tidak bisa lahir dengan cara yang najis. Tetapi sebelumnya Bapak Ibu sekalian, saya ingin masuk terlebih dahulu pada bagian yang kedua, yaitu aspek kekudusan Yesus. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam layar Anda, itu saya membuat 4 bagian dalam kehidupan Yesus. Tapi saya akan berikan terlebih dahulu 1 dan 2 dan 3. Ya, yaitu yang pertama, Yesus dikandung di dalam kekudusan, yaitu sebelum Yesus itu lahir. Yang kedua, saya bicara tentang kehidupan Yesus selama ada di dalam dunia ini sebelum kematiannya. Dan yang ketiga, saya akan bicara tentang Yesus mati di dalam kekudusan. Baru nanti yang keempat, saya akan bicara tentang kelahiran Yesus di dalam kekudusannya. Kita mulai dari yang pertama. Yesus dikandung di dalam kekudusan. Yesus dikandung oleh perawan Maria yang kudus. Anda bisa lihat di dalam Lukas 1:35 dan Matius 1 ayat 20-21. Saya sudah kutipkan di sini Bapak Ibu sekalian. Saya berikan judul dikandung tanpa dosa. Anda tinggal lihat saja yang warna merah, ya. Saya tidak bacakan semua. Dia yang akan lahir akan disebut sebagai anak Allah yang kudus. Dia belum lahir, sudah dikatakan. Dia yang akan lahir akan disebut sebagai anak Allah yang kudus. Nah, di dalam Matius 1 ayat 20-21, nanti Yosef, suami daripada Maria, itu mendapatkan pesan dari malaikat yang mengatakan kepadanya, Yosef anak David, jangan takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab yang dikandungnya adalah berasal dari Roh Kudus. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memahami bagaimana Yesus lahir, ada baiknya orang tuh mengerti bagaimana tentang Yesus waktu dia dikandung. Kita lanjutkan dulu. Kedua, kita akan melihat Yesus hidup di dalam kekudusan. Artinya apa? Kehidupan Yesus kudus tanpa dosa. Saya sudah berikan beberapa ayat di sini. Kita akan lihat dalam Ibrani 4:15, 2 Korintus 5:21, 1 Petrus 2:22, dan Yohanes 8 ayat 46. Kita lihat hidup tanpa dosa. Bapak Ibu sekalian, di mana ada orang yang hidup tanpa dosa? Alkitab mengatakan di dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi ada satu Bapak Ibu sekalian, dia dikandung tanpa dosa dan dia dilahirkan tanpa dosa dan dia hidup tanpa dosa, bahkan dia mati tanpa dosa, yaitu Yesus. Sekarang kita lihat dulu bagian ini, Yesus hidup tanpa dosa. Kalau Anda lihat dalam Ibrani 4 ayat 15, cukup Anda baca yang bagian hijau saja ya. Dia, yaitu Yesus, telah dicobai dalam segala hal, sama seperti kita, tetapi tanpa dosa. Di dalam 1 Korintus 5 ayat 21, sebab Allah telah menjadikan dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa bagi kita. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 22, dia yang tidak berbuat dosa dan tipu muslihat tidak ditemukan di dalam mulutnya. Di dalam Yohanes 8 ayat 46 dikatakan, siapakah dari antara kalian yang dapat membuktikan tentang dosaku? Di dalam Yohanes 8 ayat 46 ini Bapak sekalian, itu Yesus berjumpa dengan banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi. Nah, di situ Yesus berani terang-terangan mengatakan, siapa di antara kalian yang dapat membuktikan tentang dosa-dosaku? Coba, kalau Anda penuh dengan dosa, Anda berani tidak bicara begitu? Di dunia ini tidak ada satupun yang berani bilang begitu, kecuali Yesus. Kenapa? Karena Yesus hidup tanpa dosa. Oleh sebab itu dia berani menantang semua orang.
Siapa dari antara kalian yang dapat membuktikan tentang dosaku? Tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, Yesus mati di dalam kekudusan. Ayat-ayatnya Anda bisa lihat di dalam Lukas 23:41, 23:47, Ibrani 7:26, 1 Petrus 1 ayat 19. Mari kita lihat. Di sini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda lihat, saya beri judul mati tanpa dosa. Nah, kalau Anda bisa mengerti konteks teologis daripada judul-judul yang saya berikan, Bapak Ibu sekalian. Yesus mati tanpa dosa. Yesus hidup tanpa dosa. Yesus dikandung tanpa dosa. Itu hanya ada pada Yesus, Tuhan Allah kita. Tidak ada satupun manusia yang bisa seperti Yesus. Kenapa? Karena dia itu Tuhan, Bapak sekalian. Kalau kita lihat di dalam Lukas 23 ayat 41, cukup kita baca yang berwarna saja ya. Tetapi orang ini tidak melakukan apapun kesalahan. Di dalam Lukas 23 ayat 47, orang ini adalah benar-benar orang kudus. Di dalam Ibrani 7 ayat 26, sah secara hukum, tanpa kejahatan, tanpa noda darah, telah dipisahkan dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi dari langit. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Melainkan dengan darah Kristus yang berharga, sebagaimana anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat celah. Ini dikatakan oleh para rasul, Bapak sekalian. Juga oleh serdadu Romawi. Dan sekarang saya tampilkan satu yang warna merah, Bapak Ibu sekalian. Itu dikeluar dari kata Yudas, seorang pengkhianat. Orang yang menjual Yesus. Dia pun pada akhir hidupnya, dia mengatakan apa? Aku telah berdosa. Aku telah menyerahkan darah orang yang tidak bersalah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang mati tanpa dosa. Karena dia dikandung tanpa dosa. Karena dia hidup tanpa dosa. Karena dia itu mati tanpa dosa. Oleh sebab itu, dia ingin menyelamatkan kita, Bapak Ibu sekalian. Oke? Sekarang pada bagian yang keempat, kita akan menjawab bagaimana dengan kelahirannya. Atau bagaimana dengan kelahiran Yesus. Nah, nanti kita akan menjawab kelahiran Yesus ini adalah dengan cara yang kudus. Itu terdapat di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-7. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, ya, kita akan bertanya, bagaimana dengan kelahiran Yesus? Apakah kelahiran Yesus juga melalui cara yang kudus? Kalau pakai cara yang kudus, apa dalilnya dan bagaimana penjelasannya? Mari Bapak Ibu sekalian, dari semua uraian yang sudah saya berikan kepada Anda, kita sudah melihat kekudusan Yesus waktu di dalam kandungan, juga waktu di dalam kehidupannya, bahkan sampai ke dalam kematiannya. Sekarang kita akan melihat bagaimana dengan proses kelahiran Yesus. Untuk mendapatkan jawabannya, mari kita lihat dahulu aspek hukum dari kekudusan yang ada di dalam kitab Imamat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ya. Saya ingin setiap saya menjelaskan kepada Anda di dalam episode ini ingat tentang kekudusan Allah, kekudusan Yesus. Karena apa? Karena di dalam seluruh Alkitab, Allah yang kudus tidak pernah mengizinkan orang yang tidak kudus atau orang yang najis untuk datang kepadanya. Nanti kita akan lihat di dalam bagian ini bagaimana segala orang najis tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Lihat Bapak Ibu sekalian. Anda bedakan antara najis dan dosa. Najis itu tidak dosa Bapak Ibu sekalian. Najis itu bisa diselesaikan dengan cara mandi, tunggu matahari terbenam. Nanti Bapak Ibu sekalian, hanya beberapa kasus saja yang harus melibatkan korban dan melibatkan para imam. Nah, tapi kita tidak bahas sampai ke sana, karena kita hanya mengambil inti-intinya saja dari aspek hukum kekudusan yang ada di dalam Imamat 11 sampai dengan 15. Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung masuk ya. Nah, aspek hukum kekudusan menurut Imamat. Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Imamat 11 sampai 15.
Dan nanti Bapak Ibu juga akan lihat imamat 12 dan 15. Nah, kalau Bapak Ibu lihat yang pertama, di bagian imamat 11 sampai 15 dijelaskan bahwa orang yang najis tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya. Perhatikan, orang yang najis tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Nah, nanti di dalam imamat 12 dan 15, itu di sana dijelaskan bahwa cairan tubuh termasuk sperma, darah menstruasi, dan darah persalinan yang keluar dari rahim dan keluar dari pintu keperawanan itu akan menyebabkan kenajisan, Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk itu saya ingin Bapak Ibu melihat di dalam tabel di hadapan Anda. Sudah saya buatkan ini Bapak Ibu sekalian. Itu hukum imamat pasal 11 sampai 15. Anda lihat dulu sebelah kanan konsekuensinya. Saya bacakan, semua yang dinyatakan najis tidak boleh masuk bait suci. Perhatikan Bapak sekalian. Semua yang dinyatakan najis tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Nah, nanti kalau Bapak Ibu lihat di dalam hukum imamat 11 sampai 15, nah di sana nanti ada 9 hal yang najis. Kemudian saya tambahkan satu dari bilangan 19 ayat 11 sampai 21 yaitu tentang menyentuh mayat. Nah, kita akan lihat sekarang dari 1 sampai 9 Bapak sekalian. Yang pertama adalah makanan najis, yang kedua menyentuh bangkai, yang ketiga penyakit kusta. Kemudian yang keempat pakaian atau rumah yang kena jamur. Kemudian yang kelima cairan sperma, yang keenam darah menstruasi, yang ketujuh darah abnormal, kemudian 8 darah persalinan, yang kesembilan hubungan seksual. Perhatikan Bapak sekalian. Semua yang saya sebutkan ini Bapak Ibu sekalian, itu mendatangkan kenajisan. Konsekuensi dari kenajisan, semua yang dinyatakan najis tidak boleh masuk ke dalam bait suci. Anda bisa bayangin Bapak Ibu sekalian. Betapa kerasnya Allah menjaga kekudusan. Nah, di sini sudah saya berikan nomor 5 sampai nomor 9 itu saya kasih warna kuning Bapak Ibu sekalian. Nanti yang nomor 8 itu saya beri kotak merah. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lihat yang warna kuning mulai dari nomor 5 sampai 9, cairan sperma, darah menstruasi, darah abnormal yaitu pendarahan seorang wanita ya, seperti dalam kasus Tuhan Yesus itu dijamah oleh seorang perempuan yang punya penyakit pendarahan 12 tahun dan dia disembuhkan karena imannya setelah menyentuh Yesus. Nah, kemudian yang nomor 8 ini darah persalinan. Kemudian 9 itu hubungan seksual. Perhatikan Bapak sekalian. Kalau Anda teliti mulai dari nomor 5 sampai nomor 9 yang berhubungan dengan alat kelamin. Semua yang keluar dari alat kelamin itu dinyatakan najis Bapak sekalian. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya bagaimana kalau Yesus itu dilahirkan normal? Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda melihat tabel ini, Anda sudah bisa memikirkan Yesus itu yang kudus, tidak mungkin dia keluar dari sperma laki-laki. Oleh sebab itu kita sudah mendapatkan jawaban. Kenapa Yesus tidak boleh dilahirkan dari spermanya Yusuf? Karena sperma itu sudah najis, Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu, Yesus langsung masuk ke dalam rahim tanpa melalui sperma. Yang kedua, kenapa Yesus tidak boleh lahir melalui pintu keperawanan? Nah, kalau Anda lihat yang nomor 8, Bapak Ibu sekalian, kelahiran yang normal melalui pintu keperawanan itu akan mengeluarkan darah persalinan. Nah, berdasarkan hukum imamat pasal 11 sampai 15, itu darah yang keluar karena persalinan. Nah, ini akan mengakibatkan najis bagi Yesus juga bagi Bunda Maria. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan ya, kalau Yesus yang dikandung dengan kekudusan oleh perawan Maria, kemudian keluarnya itu najis, tidak kudus lagi. Lah untuk apa Tuhan itu cari perawan Maria? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, untuk memahami ayat-ayat ini, Bapak Ibu harus mengerti teologi daripada Kristen. Dan menurut saya Bapak Ibu sekalian, kalau Anda bukan orang Kristen, mungkin Anda akan kesulitan untuk memahaminya. Baik, kita akan teruskan. Nah, sebagai analisis, saya sudah membuatkan ringkasannya.
Yang pertama, hukum imamat pasal 12 ayat 1-5 itu menyatakan bahwa wanita yang melahirkan akan menjadi najis karena darah persalinan. Nah, ini coba Bapak Ibu perhatikan baik-baik ya. Dengan demikian, jika Yesus dilahirkan dengan proses yang alami melalui pintu keperawanan Bunda Maria, maka Yesus juga akan mengalami kenajisan pada waktu dilahirkan. Ini adalah konsekuensi logis, Bapak sekalian. Karena darah persalinan itu najis, maka kalau Yesus keluar dengan cara yang normal, melalui pintu keperawanan dan mengeluarkan darah persalinan, otomatis Yesus akan menjadi najis. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu lihat yang ketiga, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yesaya 66 ayat 7, maka kita akan mendapatkan satu pengetahuan yang mungkin selama ini jarang dikhotbahkan oleh orang-orang. Yaitu memberitahukan kepada kita tentang kelahiran Bunda Maria tanpa rasa sakit atau tanpa penderitaan. Sehingga dapat kita artikan itu sebagai proses kelahiran Yesus yang kudus dan yang ajaib. Yang tidak melalui cara yang alami. Oke? Untuk mengerti ini Bapak Ibu sekalian, coba Bapak Ibu lihat kembali bagaimana Tuhan memerintahkan Musa dan Yosua agar mereka menjaga kekudusan tempat atau tanah di mana mereka berdiri di hadapan Tuhan. Nah, contoh yang lain saya bisa berikan kepada Anda. Coba Anda lihat bagaimana Tuhan telah menghukum orang-orang yang telah melanggar kekudusan Tuhan. Contohnya siapa? Di sini ada beberapa contoh, misalkan Nadab dan Abihu. Anda bisa lihat di dalam Imamat 10, 1 dan 2, di mana Nadab dan Abihu itu adalah anak dari Imam Harun. Dia telah membawa api yang asing ke dalam bait suci dan Tuhan menghanguskan dia. Ingat Bapak Ibu sekalian, kekudusan Tuhan itu tidak mengizinkan ketidakkudusan, tidak mengizinkan kenajisan, tidak mengizinkan dosa. Oleh sebab itu, dalam hal ini Tuhan sangat ketat. Demikian juga Bapak Ibu bisa lihat kejadian dalam Usia. Anda tahu kan Raja Usia? Anda bisa lihat di dalam 2 Tawarik 26 ayat 16-21. Dia itu bukan seorang imam. Dia sembarangan saja naik ke mezbah Tuhan. Dan Tuhan akhirnya memberikan hukuman kusta kepada dia. Nah, kalau Anda lihat di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 dan 7, Anda bisa tahu cerita tentang Usa, orang yang bermaksud baik. Ketika tabut perjanjian itu dibawa dan hampir jatuh, dia mencoba untuk menyentuhnya. Dan dia itu dihukum oleh Tuhan. Kenapa? Karena tidak kudus, Bapak sekalian. Semua yang tidak kudus tidak bisa bersentuhan dengan Tuhan. Semua akan mati. Nah, Anda nanti bisa lihat orang-orang di Bet-Semes. Kalau Anda lihat di dalam 1 Samuel 6 ayat 19-20, nah ketika nanti orang Filistin karena terlalu banyak tulah, akhirnya tabut perjanjian itu akhirnya dikembalikan Bapak sekalian. Nah, orang Israel yang di Bet-Semes ini kesenangan, dia lihat dan mereka yang mati banyak sekali Bapak sekalian. Nah, di perjanjian baru Bapak Ibu bisa lihat cerita tentang Ananias dan Safira yang ada di dalam Kisah Rasul 5 ayat 1-11. Di mana memberi kepada Tuhan tanpa kekudusan itu mengakibatkan kematian bagi Ananias dan Safira. Saya tidak panjangkan soal ini, tapi saya hanya ingin memberikan kepada Anda semacam dorongan untuk Anda mengingat. Untuk bicara tentang kelahiran Yesus, Anda harus mengerti terlebih dahulu tentang kekudusan Tuhan. Orang yang tidak mengerti tentang kekudusan Tuhan, dia tidak akan bisa menjadi orang Kristen. Dan dia tidak mungkin bisa memahami firman Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Oke? Kita akan langsung masuk ke dalam bahasan kita sekarang. Kelahiran Yesus yang ajaib. Yesus tidak lahir melalui pintu keperawanan. Mari Bapak-Ibu sekalian, kita akan mencari jawaban bagaimana Yesus dilahirkan. Jawabannya ada di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-7. Nah, sebelum saya menjelaskan ayat ini, saya ingin Anda mengerti terlebih dahulu tentang kitab Nabi Yesaya. Bapak Ibu sekalian,
Kitab Nabi Yesaya itu berisikan tentang nubuatan-nubuatan, yaitu nubuatan tentang penghakiman, tentang pemulihan, dan tentang janji Mesias. Ya, nah nubuatan-nubuatan tentang kedatangan Mesias dalam kitab ini menjadi dasar penting dalam pemahaman Kristen tentang Yesus Kristus, Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu baca nanti di dalam Yesaya 7 ayat 14, itu bicara tentang nubuatan tentang kelahiran Yesus dari seorang perawan. Di dalam Yesaya 9 ayat 6 dan 7 itu berisikan tentang nubuat tentang janji lahirnya Mesias sebagai Raja Damai. Di dalam Yesaya 53 itu berisikan tentang nubuat tentang penderitaan dan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, nanti klimaksnya Bapak Ibu sekalian, di dalam Yesaya 66 ayat yang ke-7, nah itu berisikan tentang nubuat tentang kelahiran tanpa rasa sakit yang dikaitkan dengan Bunda Maria dan kelahiran Kristus. Bapak Ibu sekalian, supaya kita tidak terlalu melebar, saya terpaksa memberikan batasan-batasan. Nah, kalau Bapak Ibu belajar teologi, konteks daripada Yesaya 66 itu sedikitnya bisa dibuatkan 3 tafsiran, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya buatkan. Yang pertama adalah tafsiran historis. Di dalam tafsiran historis, Yesaya 66 itu bicara tentang pemulihan Israel setelah pembuangan. Yang kedua, Tuhan akan menghakimi musuh-musuh Israel dan akan membawa kembali umatnya ke Yerusalem. Nah, dan yang ketiga, bait suci akan dibangun kembali dan penyembahan kepada Tuhan akan dipulihkan. Nah, ini kira-kira nubuatan yang diberikan berdasarkan tafsiran historis. Sekali lagi, tafsiran historis itu bicara tentang pemulihan Israel setelah pembuangan. Nah, bagian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, yang warna hijau, itu adalah tafsiran mesianik. Nah, di dalam tafsiran ini, Yesaya 66 itu bicara tentang kedatangan Mesias yang akan membawa pemulihan bagi umat Tuhan. Bukan untuk Israel saja, nanti untuk semua orang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Beberapa ayat seperti Yesaya 7 ayat 14, 9 ayat 6, dan Yesaya 66 ayat 7 ini, itu dilihat sebagai nubuatan tentang lahirnya Kristus, Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kalau Anda baca terus, ya, di dalam Yesaya 66 ayat 18 dan 19, itu nanti Anda akan menemukan bahwa nubuatan Yesaya ini akan berbicara tentang penyebaran Injil, kabar baik ke seluruh dunia. Yang ketiga, itu adalah tafsiran eskatologis. Saya tidak akan bahas di situ. Yang pertama juga tidak, kita akan langsung masuk saja ke dalam tafsiran mesianik. Kita akan mempertanyakan apa hubungan Yesaya 66 ayat 7 dengan hukum kekudusan di dalam kitab Imamat. Kita dalam menginterpretasikan Bapak sekalian ya. Yesaya 66 ayat 7 itu tidak bisa dilepaskan dengan konsep kekudusan Tuhan. Khususnya yang ada di dalam kitab Imamat yang menyangkut tentang kelahiran seseorang. Mari kita akan lihat. Sekarang kita langsung masuk ke dalam kajian gramatikanya. Oleh sebab itu, walaupun saya tidak membuat kajian gramatika terlalu detail, tapi saya sudah buatkan sedikit langsung dengan terjemahannya, dengan parsingnya. Anda silakan lihat. Ini ayatnya Bapak Ibu sekalian. Tidak usah saya bacakan ya, tapi sudah saya berikan terjemahannya. Nanti Anda bisa lihat di dalam Alkitab Biblikos. Sebelum merasakan sakit bersalin, dia telah melahirkan. Sebelum datang kesakitan, kesakitan itu telah melarikan diri. Dan dia telah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini, itu ada yang saya beri blok warna kuning. Nah, yang ini nanti yang hilang Bapak Ibu sekalian dalam terjemahan LAI. Ya. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian, kita akan belajar selain gramatikanya, kita juga akan belajar tentang leksikalnya. Nah, leksikalnya sudah saya pilihkan 2 saja, yaitu kata kerja odino dan kata benda odin. Ini penting bagi Anda, tapi kita teruskan terlebih dahulu yang ini. Nah, ini sudah saya buatkan. Saya tidak jelaskan satu persatu, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah saya buatkan kata per kata, morfologinya juga parsingnya dan artinya. Silakan Anda nanti pelajari sendiri. Kalau Anda mempunyai kemampuan yang cukup, Anda bisa menggali lebih dalam dari bahan yang sudah saya berikan. Tapi yang menjadi perhatian di sini adalah yang warna kuning, di mana warna kuning ini tidak diterjemahkan oleh terjemahan LAI. Tapi karena saya tidak membahas terlalu dalam, kita skip saja Bapak sekalian ya. Sekarang kita langsung masuk ke dalam kajian leksikalnya.
dari Yesaya 66 ayat yang ke-7. Nah, kita belajar terlebih dahulu kata kerja odino. Kata kerja odino ini, Bapak Ibu sekalian, itu memiliki banyak arti. Paling sedikit ada 3. Yang pertama, artinya adalah mengalami rasa sakit persalinan. Yang kedua, merasakan penderitaan yang mendalam. Dan yang ketiga, mengalami kesulitan yang sangat besar dalam suatu proses. Nah, di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu sekalian, kebanyakan penggunaan kata odino ini adalah digunakan untuk mendeskripsikan pengalaman rasa sakit yang dialami oleh seorang wanita dalam melahirkan anaknya. Jadi jelas, Bapak Ibu sekalian, kata odino ini bisa dibilang penggunaannya untuk menggambarkan rasa sakit ketika seorang wanita melahirkan seorang anak. Nah, di dalam Perjanjian Baru digunakan hanya 3 kali. Anda bisa lihat di dalam Galatia 4:19, 4:27, dan Wahyu 12 ayat yang kedua. Yang kedua, kita akan belajar kata benda odin. Di dalam karya klasik Yunani, kata benda odin paling sering digunakan untuk menggambarkan rasa sakit atau kesakitan atau penderitaan pada saat seorang wanita melahirkan. Sama Bapak Ibu sekalian ya. Kalau tadi odino adalah kata kerjanya, odin adalah kata bendanya. Nah, di dalam literatur Yunani kuno, kadang digunakan juga untuk menggambarkan penderitaan yang disebabkan oleh cinta. Atau karena depresi, atau karena siksaan. Jadi kalau ada orang tuh putus cinta, itu begitu mencintainya, kemudian diputus, kemudian itu patah hati, Bapak sekalian. Kan kita lihat kan ada orang-orang yang putus cinta itu ada yang mau bunuh diri, ada yang jadi gila, ya, dan macam-macam lah ya. Nah, itu kadang-kadang digunakan kata Odin ini, Bapak sekalian. Termasuk orang yang depresi dan orang yang disiksa sedemikian rupa di dalam penganiayaan. Nah, itu kadang-kadang digunakan kata ini. Tapi umumnya itu digunakan untuk orang yang melahirkan anak. Di dalam Alkitab PB, Bapak-Ibu sekalian, kata benda ini digunakan hanya sebanyak 4 kali. 2 kali digunakan karena penganiayaan, itu di dalam Matius 24 ayat 8 dan Markus 13 ayat 8. Nah, 1 kali digunakan untuk kematian, yang terdapat di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24. Dan 1 kali untuk kasus persalinan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ketiga. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya ingin Anda itu mengambil sedikit perhatian terhadap penggunaan kata Odin atau kata penderitaan ini di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-24. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini sebetulnya menjadi latar belakang juga kenapa Yesus, dia yang adalah Allah, dia harus inkarnasi menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Coba, Bapak Ibu pernah berpikir enggak? Kenapa Tuhan itu harus menjadi manusia, kemudian dia terus menyelamatkan kita? Bapak Ibu harus tahu ya, di dalam peribahasa Cina itu ada satu kata-kata Sheng Lao Ping Si. Sheng lahir, Lao tua, Ping sakit, Si mati. Nah, orang tuh tahu tentang kematian, Bapak sekalian. Tapi orang tidak punya jalan keluar. Kalau Anda belajar sejarah Chinese ya, itu ada satu tokoh yang namanya Jin Si Huang. Saya pernah pergi di kota Xi'an di provinsi Shanxi sana. Itu saya pergi ke Pingmayung. Pingmayung itu bahasa Inggris itu pakai terakota ya. Waktu itu sedang digali, saya datang ke sana, saya lihat di bawah tanah Bapak Ibu sekalian, itu banyak patung-patung keramik itu tentara-tentara ya. Entah berapa puluh ribu saya tidak tahu itu. Karena waktu penggalian itu masih belum selesai, masih berdebu, saya datang ke sana dan saya foto bersama dengan orang yang menemukannya Bapak Ibu sekalian. Si Jin Sehuang ini Bapak Ibu sekalian, itu kira-kira hidup 220 tahun sebelum Kristus. Nah, dia itu seorang raja yang hebat, dia yang membangun tembok Cina, Bapak Ibu sekalian, ya, walaupun tidak semuanya ya, tapi dia yang membangun itu gitu panjang luar biasa. Dan di kota Xi'an itu ada satu tembok keliling seperti di Shenyang, ya. Di Cina sekarang tinggal ada 2 kota saja itu yang masih mempunyai tembok kota yang mengelilingi dia itu, yaitu di Shenyang sama di Xi'an sana. Nah, saya sudah pergi ke sana kan. Saya waktu di sana saya belajar banyak dari Raja Jin Huang ini. Anda tahu enggak? Dia itu terobsesi untuk mengalahkan kematian. Oleh sebab itu dia itu kumpulkan
ahli-ahli kimia untuk membuat satu obat yang dinamakan obat Lintan Miao Yao, yaitu obat manjur segala penyakit, bahkan tidak bisa mati kalau Bapak Ibu makan ini. Nah, obat yang manjur ini Bapak Ibu sekalian, yang bisa membuat orang sakit apapun sembuh dan tidak bisa mati, itu gagal dibuat. Itu di dalam kasus yang pertama, itu ada kira-kira 600 orang ilmuwan yang membuat, karena gagal itu dikubur hidup-hidup Bapak Ibu sekalian. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, dia nanti akan membuat satu ekspedisi. Dia cari 5.000 laki-laki, 5.000 perempuan, itu yang masih perawan semuanya Bapak Ibu sekalian, untuk pergi mencari obat itu dan tidak pernah kembali. Dan Anda tahu enggak kisah tragisnya? Jin Se Huang itu mengusahakan tidak bisa mati, ingin hidup kekal. Tapi akhirnya mati dalam usia 48 tahun. Saya lebih tua daripada dia, Bapak sekalian. Padahal saya tidak cari obat Lintan Miao Yao. Tapi hidup saya lebih panjang. Sedangkan dia yang mencari, justru umurnya pendek 48 tahun. Nah, tapi intinya bukan itu yang mau saya bicarakan. Yang saya mau bicarakan begini. Kenapa Yesus itu datang ke dunia ini? Kalau Anda membaca dalam Kisah Rasul 2 ayat 24, Anda akan menemukan bahwa di dalam kematian itu ada penderitaan. Ada Odin. Penderitaan ini Bapak sekalian digambarkan seperti seorang wanita yang melahirkan anak. Anda jangan membayangkan sekarang ya, kalau sekarang kan ada orang-orang itu yang melahirkan anak, itu dibius, dia tidak merasakan. Kita tidak bicara seperti itu ya. Jadi Anda tidak usah keluarkan statement, loh kalau dibius kan tidak sakit. Ya betul. Anda tidak merasakan sakit, tapi sebetulnya tubuhmu tetap sakit. Itu sama seperti orang radang, panas dikasih Panadol. Panasnya saja itu yang turun. Padahal itu di dalam itu masih panas itu, tapi Anda tidak merasakannya. Jadi ketika seseorang itu dibius, dia melahirkan tanpa rasa sakit. Dianya tidak merasa sakit, tapi tubuhnya tetap sakit itu Bapak sekalian. Yang bengkak juga tetap bengkak itu Bapak sekalian. Betul kan? Cuman tidak terasa begitu saja Bapak sekalian. Di sini Tuhan menggambarkannya di dalam Kisah Rasul 2 ayat 24 bahwa kematian itu ada kesakitan. Nah, banyak orang Bapak Ibu sekalian itu berpikir kalau menghadapi banyak masalah hidup, ya, tekanan hidup, putus cinta, gagal dalam bisnis, kemudian itu memilih mati Bapak Ibu sekalian. Banyak orang berpikir begitu kan? Orang menganggap kematian itu adalah jalan keluar untuk menyelesaikan masalah di dunia ini. Saya katakan salah Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan bahwa di dalam kematian itu ada penderitaan. Justru penderitaan di dalam kematian itu tidak ada habisnya Bapak Ibu sekalian. Anda menderita di dunia ini masih ada jalan keluarnya. Kalau Anda sudah masuk dalam kematian, Anda akan masuk ke dalam penderitaan yang kekal. Penderitaan yang tidak akan bisa diselesaikan lagi. Oleh sebab itu Yesus datang ke dunia ini untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Untuk menyelesaikan masalah penderitaan di dalam kematian. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mendengar ini, Anda pikirkan baik-baik. Hidup ini tidak selesai di dunia ini. Ada kehidupan yang akan datang. Anda punya pilihan. Anda akan merasakan sakit di dalam kematian, atau Anda mau dibebaskan. Yesus datang itu untuk mengalahkan kematian, supaya kita tidak merasakan penderitaan dalam kematian. Bahkan sebaliknya, Yesus datang untuk memberikan hidup yang kekal. Bagi Anda yang ingin konsultasi, silakan nanti hubungin saya secara pribadi ya. Karena saya tidak mau bicara terlalu panjang di sini, saya skip ya. Bagi Anda yang ingin lebih lanjut belajar, silakan baca saja di dalam Yesaya 26 ayat 17. Di situ digunakan dua kata berbarengan, sama seperti di dalam Yesaya 66 ayat 7. Dua kata kerja Odino dan kata benda Odin, dua-duanya digunakan. Nah, kalau Anda masih tidak puas, Anda silakan belajar di kampus kami ya. Pertanyaan kita sekarang, mengapa Yesus kok tidak boleh lahir melalui pintu keperawanan? Sekarang kita akan mencari jawaban mengapa Yesus tidak boleh dilahirkan secara normal, melainkan harus dilahirkan secara kudus dan ajaib. Jawabannya berdasarkan alasan teologis di bawah ini. Alasan pertama, tadi Anda sudah belajar tentang kekudusan Allah, betul? Perhatikan di sini. Allah yang kudus tidak boleh dicemari oleh kenajisan.
Sekali lagi Bapak sekalian, di dalam kekristenan najis itu tidak dosa. Yang najis saja, yang tidak dosa, itu tidak boleh. Apalagi yang berdosa Bapak Ibu sekalian. Lihat, standar Allah. Allah mempunyai standar kekudusan yang sangat tinggi. Jangankan dosa Bapak Ibu sekalian. Najis saja, cemar saja sudah tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Nah oleh sebab itu, dengan dasar ini Bapak Ibu sekalian, coba renungkan. Yesus adalah Allah yang kudus. Yesus dikandung di dalam kekudusan. Yesus hidup tanpa dosa. Dan dia mati di dalam kekudusan. Jadi bagaimana mungkin Yesus yang sejak dari kandungan sampai dengan kematiannya adalah kudus. Kemudian dia dilahirkan dengan cara yang najis. Coba Anda pikirkan. Untuk apa dia itu dikandung di dalam kekudusan? Untuk apa dia itu hidup tanpa dosa, hidup dalam kekudusan? Untuk apa dia mati dalam kekudusan kalau akhirnya lahirnya dengan cara yang najis? Itu yang kita harus pikirkan Bapak sekalian. Alasan yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang hukum kekudusan di dalam Imamat 11 sampai 15, di mana Tuhan tidak mengizinkan orang-orang yang najis atau yang tercemar untuk masuk ke dalam bait sucinya. Betul nggak? Di dalam Imamat 11 sampai 15 itu menyatakan bahwa sperma, darah menstruasi atau darah persalinan adalah najis. Kalau sperma, darah menstruasi dan darah persalinan itu adalah najis, bagaimana mungkin Yesus yang dikandung di dalam kekudusan oleh perawan Maria akhirnya lahir dengan cara yang najis? Loh, kalau akhirnya tuh lahir dengan cara yang najis, Bapak sekalian. Lo untuk apa dari awal tuh dijaga kekudusannya? Oleh sebab itu, dengan hal ini, kita sekarang tahu Allah yang dikandung dengan kekudusan, dia yang hidup tanpa dosa, hidup dalam kekudusan, mati dalam kekudusan, pasti dia itu lahir dengan cara yang kudus. Kalau tidak, semuanya sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, tadi sudah saya berikan terjemahannya. Kita ulang lagi. Yesaya 66 ayat 7 menyatakan, sebelum merasakan sakit bersalin, dia telah melahirkan. Maksudnya dia adalah Bunda Maria. Sebelum datang kesakitan, kesakitan itu telah pergi melarikan diri. Dan dia, yaitu Maria, telah melahirkan seorang anak laki-laki. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, kalau Anda sudah bisa merangkai bahwa Allah adalah kudus, dia tidak bisa dikotori oleh kenajisan, tidak boleh dikotori oleh dosa. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, berdasarkan apa yang dinyatakan di dalam Yesaya 66 ayat 7, kita tahu proses kelahiran yang terjadi oleh Bunda Maria di dalam kelahiran Yesus itu tidak mungkin kelahiran normal. Kelahiran yang normal itu harus merasakan odin, merasakan kesakitan bersalin. Bunda Maria tidak seperti itu. Nah, kalau Anda sudah mengerti prinsip-prinsip kekudusan yang Tuhan miliki, kemudian prinsip-prinsip hukum kekudusan yang ada di dalam Imamat 11 sampai 15, maka Anda akan dengan mudah mengerti ini. Kalau Yesus bisa masuk ke dalam rahim dengan cara yang ajaib, mengapa Yesus tidak bisa keluar dari rahim dengan cara yang ajaib? Bapak Ibu sekalian, berdasarkan ketiga alasan di atas, maka kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, Yesus tidak mungkin dilahirkan secara normal, karena kelahiran secara normal akan membuat Yesus najis. Itu Anda pegang terlebih dahulu. Yang kedua, bukti bahwa Yesus mati di dalam kekudusan menunjukkan bahwa Yesus tidak pernah dicemari dari kandungan, dari proses kelahiran, bahkan dari sepanjang hidupnya di dalam dunia ini. Betul nggak? Kalau Yesus itu sampai mati, dia itu mati di dalam kekudusan, tanpa dosa, tanpa cemar. Berarti dia tidak pernah dicemari, tidak pernah berdosa, Bapak sekalian. Itu konsekuensi logis yang gampang kita pikirkan. Jadi, sebagai kesimpulan akhir, ini pengulangan-pengulangan Bapak sekalian ya. Saya minta maaf ya, saya terpaksa banyak mengulang karena saya tahu banyak orang tuh sudah terdistorsi, sudah berpikir bahwa Yesus itu lahir secara normal. Sehingga mereka itu tidak memikirkan tentang kekudusan Allah, Allah tidak bisa berjumpa dengan yang kotor, yang najis, yang cemar, ya.
Tidak usah ngomong dosa. Semar najis saja Tuhan sudah tidak bisa, Bapak sekalian. Saya ingin dengan cara saya mengulang-ulang ini, Bapak Ibu itu bisa merangkai sendiri nantinya. Ya, oke, kita lihat sekarang. Tuhan adalah kudus. Anda bisa lihat di dalam Imamat 11, 44, 45, 1 Petrus 1, 15, 16. Baca sendiri ya. Tuhan adalah kudus. Tuhan mengatakan, hendaklah kamu kudus, sebab aku adalah kudus. Bagian yang kedua, Tuhan tidak mungkin berada di tempat yang najis. Nah, ini penting Bapak sekalian ya. Kalau Anda baca dalam Habakuk 1 ayat 13, Imamat 15, 31, Yeskil 44 ayat 23, itu memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak mungkin berada di tempat yang najis. Kalau kita rangkai dengan nubuatan Yesaya 66 ayat yang ke-7, di sana dinyatakan bahwa Bunda Maria melahirkan Yesus dengan cara yang kudus dan ajaib. Dengan demikian, Yesaya 66 ayat 7 telah membantah semua dugaan bahwa Yesus dilahirkan secara normal melalui alat kelamin. Kenapa? Secara teologis, kelahiran yang normal akan mengakibatkan kenajisan bagi Yesus dan Bunda Maria. Jadi diputer-puter kemana-mana, dibolak-balik, Anda akan menemukan jawabannya kok. Supaya Anda memiliki pemahaman yang kuat, jangan lupa Anda lihat di tabel ini. Bahwa cairan sperma najis, darah menstruasi najis, darah abnormal najis, darah persalinan najis, bahkan hubungan seksual saja najis. Jadi tidak mungkin Yesus dilahirkan dengan cara hubungan seksual melalui sperma atau melalui persalinan yang mengeluarkan darah persalinan. Jadi Yesus yang kudus, dia lahir dengan cara yang kudus. Nah, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, jika Bunda Maria melahirkan Yesus secara kudus dan ajaib, lalu mengapa di dalam Lukas 2 ayat 22 dikatakan bahwa Bunda Maria melakukan pentahiran dengan membawa kurban? Bapak Ibu sekalian, jawabannya nanti akan saya berikan pada episode selanjutnya. Oke Bapak Ibu sekalian, saya berharap pembahasan saya yang cukup panjang lebar ini memberikan jawaban bagi Anda bagaimana Yesus dilahirkan. Dia dilahirkan secara ajaib, dilahirkan dengan cara yang kudus, tidak melalui pintu keperawanan. Oleh sebab itu, Bunda Maria, sekalipun dia itu sudah melahirkan Yesus, Bunda Maria tetap perawan. Oleh sebab itu di dalam Yesaya 7 ayat 14 dikatakan, seorang perawan melahirkan seorang anak laki-laki. Tidak ada seorang pun yang dilahirkan dari seorang perawan. Kenapa begitu? Karena Allah yang kudus menghargai kekudusan. Tidak mungkin Allah yang kudus memilih Bunda Maria yang kudus. Dia rusak sendiri kekudusan itu. Saya berharap Roh Kudus menolong Anda supaya Anda mengerti ini dan tidak terjadi perdebatan lagi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Amin.